akan kitab suci, seperti sering dikatakan, berkembang seturut kemampuan mendengarkan dari orang yang membacanya. Bapak gereja itu dipahami sebagai penulis gerejawi yang hidup pada masa awal-awal sejarah kekristenan dan diyakini sebagai saksi mata akan iman Kristen. Seorang bapak gereja adalah dia yang meninggalkan tulisan yang memiliki nuansa ajaran iman Kristiani. Tidak harus uskup seperti Diakos Gregorius, Basilius Agung. Tidak juga harus imam seperti Santo Hieronymus. Tetapi bisa juga seorang awam seperti Santo Prosperus dari Aquitania yang disebut sebagai bapak gereja. Tidak harus selalu uskup, tidak harus selalu imam. Tapi ternyata dalam sejarah ditemukan juga bahwa ada seorang awam yang juga diyakini sebagai dikenal sebagai bapak gereja. Salah satu contohnya adalah Santo Prosperus dari Aquitania. Hidup kurang lebih pada abad keempat dan kelima. Bapak gereja ini adalah saksi hidup dari perkembangan hidup gereja dan ajaran-ajaran iman gereja pada tahun-tahun mudanya. Mereka tidak hanya saksi hidup akan ajaran awal Kristiani, tetapi juga pribadi yang memungkinkan terjaga dan berjalannya tradisi. Mengapa disebut apostolik? Ya karena sekali lagi iman kita, ajaran-ajaran yang kita dapat itu langsung dari rasul. Ajaran-ajaran yang kita dapat itu berdasarkan pada iman para rasul, ajaran para rasul. Dan melalui orang-orang seperti inilah kita bisa mengatakan bahwa ajaran kita itu tegak lurus dengan ajaran para rasul. Tidak ada yang hilang. Yang adalah kontinuitas, keberlanjutan dari ajaran rasul-rasul sendiri. Gereja Barat, bapak-bapak gerejanya biasanya menulis suratnya atau menulis buku itu dalam bahasa Latin. Mengapa? Ya kan salah satu kota yang ada di dalam wilayah Kekaisaran Romawi Barat itu ada Roma di sini. Dan di Roma bahasa resminya itu bahasa Latin. Sedangkan di sebelah timur ya di situ ada Konstantinopel. Nah Konstantinopel itu bahasa resminya ya termasuk salah satunya adalah Yunani. Sehingga karena pembagian kekaisaran ini gereja pun mengalami pembagian dan juga pengelompokan bapak gereja juga ada terbagi menjadi dua, yang berbahasa Latin dan berbahasa Yunani. Kalau yang berbahasa Latin misalnya Ambrosius, Hieronymus, Agustinus, Leo Agung, Gregorius Agung, dan Isidorus Sibi. Sedangkan kalau bapak gereja dari timur yang berbahasa Yunani misalnya Athanasius, Basilius Agung, Gregorius dari Nisa, Gregorius dari Nazianzi, Yohanes Chrysostomus, Cyrillus Alexandria, dan terakhir Yohanes Damascenus. Kalau dalam gereja barat, bapak gereja terakhir itu adalah Isidorus dari Sibilia, dan juga bapak gereja terakhir dari gereja timur itu adalah Yohanes Damascenus. Bahwa Santo Bernardus dari Clairvaux itu juga dikatakan sebagai bapak gereja. Ajaran dari Santo Bernardus dari Clairvaux menunjukkan semangat dan ajaran otentik dari bapak gereja, maka disebut sebagai bapak gereja. Bukan dalam arti yang kita bicarakan ini, tapi dalam arti bahwa ia memberikan pengajaran seturut semangat dan ajaran dari